Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan 11. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11 dengan judul perikop panggilan dan pilihan Allah. Begini firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan pengawasan diri, kepada pengawasan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari Minggu ini mengangkat tema panggilan dan pilihan Allah yang semakin teguh. Panggilan dan pilihan Allah yang semakin teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang namanya kita dipanggil dan kita dipilih oleh Allah secara langsung? Apakah respon kita terhadap hal tersebut? Bagaimana respon kita akan menyanggupi ataupun memaknai arti dari kedua ini? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa saya mengajak kepada kita semua dengan mengatakan tanda pertanyaan kepada kita semua? Itu karena adalah bagaimana kita harus menyanggupi yang namanya panggilan dan pilihan Allah yang semakin teguh itu tadi. Ketika kita lihat di dalam surat 2 Petrus ini, 2 Petrus ini sendiri ditulis oleh Petrus sendiri. Dia adalah salah satu murid Tuhan, salah satu adalah yang diutus Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menjadikan semua umat. Dia datang untuk memberkati, untuk memberikan pengajaran yang baik, dan memberikan bahwasannya statement yang mengatakan Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui apa yang kita maknai dalam hidup dengan apa yang disampaikan dari Pak Petrus, mau mengatakan bahwa panggilan dan pilihan Allah yang semakin teguh itu haruslah kita maknai secara mendalam. Kalau kita tidak memaknainya secara mendalam, pasti kita akan jatuh. Kita lihat saja seperti Tuhan sendiri. Tuhan Allah sendiri diutus oleh Bapanya sendiri untuk menjadi manusia dalam menebus dosa manusia, dalam menebus yang namanya kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia, dalam mengajarkan kebaikan apa yang dilakukannya kepada banyak orang. Itu saja kita harus bisa melihat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika kita menjadikan panggilan dan pilihan Allah yang semakin teguh itu sendiri, kita harus menerima apa yang dikatakan oleh Allah kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana
kalau kita hanya mengandalkan yang namanya hal duniawi, kita tidak menyanggupi yang namanya pilihan Allah, kita tidak menyanggupi yang namanya pilihan Allah itu sendiri. Apakah hidup kita semakin teguh? Apakah hidup kita semakin bertumbuh dalam iman? Tentu saja tidak. Karena alasannya adalah begini. Kalau kita bertumbuh di dalam hal duniawi, maka hidup kita ini akan semakin rusak. Hidup kita akan terlena akan dosa. Hidup kita akan jatuh yang namanya dengan kejahatan, melakukan hal-hal negatif dengan sesuatu apapun. Tetapi melalui Petrus itu sendiri, dia mengatakan kepada jemaatnya yang dia ajarkan, dan kepada kita sendiri, kita harus meninggalkan yang duniawi, kita harus menerima panggilan dan pilihan Allah yang menyanggupi dan memberikan kita supaya iman kita tetap teguh di dalam dirinya sendiri. Jadi melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini hidup dalam diri kita sendiri. Panggilan dan pilihan Allah yang kita buat untuk semakin teguh, itu adalah suatu kewajiban kita. Kita harus mencari bagaimana memaknai, bagaimana kita harus menjadikan diri kita, identitas kita sebagai seorang yang disebut sebagai orang-orang percaya ataupun anak Tuhan itu sendiri. Melalui firman Tuhan ini juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus mengingatkan kepada kita sendiri agar tidak melupakan yang namanya ajaran Tuhan itu sendiri. Kita jangan melupakan akan kasih kebaikan Tuhan kepada diri kita. Bagaimana dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dia datang ke dunia ini untuk menjadi manusia dan menyelamatkan umat manusia nantinya pada saat Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia ini. Kita tidak tahu Yesus kapan akan datang ke dunia ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan datang untuk kedua kalinya dalam menyelamatkan umat manusia yang telah bertobat, umat manusia yang sudah mau menyatakan dirinya, aku Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Aku Tuhan, panggillah aku memenuhi pilihan Allah yang semakin teguh itu sendiri. Jadi, melalui firman Tuhan ini juga. Jadi, dari kata-kata jadi, ada melalui firman Tuhan ini, saya menekankan kembali. Berulang kali demi berulang kali dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan Petrus, kita harus menyanggupinya. Apa yang dilakukan oleh Allah, kita harus mengikutinya dengan secara baik. Karena melalui firman Tuhan ini, Petrus dan juga mungkin murid-murid yang lain yang diajarkan oleh Tuhan, dia berpesan kepada setiap murid-muridnya dan kepada kita semua untuk menyanggupi namanya pilihan dan panggilan itu sendiri. Siapa yang tidak mau menjadi ketika Tuhan memanggil nama kita begitu? Jadi, bagaimana kalau kita hanya mengandalkan yang namanya kemauan diri sendiri oleh karena hawa nafsu dan segala macamnya? Tentu pasti akan merusak dalam diri kita sendiri. Dan kita akan merasakan bahwa Tuhan itu merasa tidak adil, Tuhan itu meninggalkan kita. Oleh karena itu tadi, kita tadi melakukan hal duniawi, kita mengikuti hal duniawi. Tetapi ketika kita menyanggupi pilihan dan panggilan yang Allah berikan kepada kita, hidup kita semakin teguh, hidup kita semakin bertumbuh dalam iman, hidup kita bisa layak di hadapan Tuhan itu sendiri. Kita mau berserah kepada Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan ini saya ingatkan kepada kita semua. Melalui pembacaan Alkitab, dari setiap kitab itu tidak ada yang salah. Melainkan dalam isi Alkitab, setiap kitab-kitab ini mau mengajak kepada kita. Apakah kita sudah siap untuk dipanggil menjadi umat Tuhan? Apakah kita sudah siap untuk memilih pilihan yang sudah tepat dalam menumbuhkan iman kita yang teguh? Atau bagaimana? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemanaan tentang panggilan dan pilihan Allah itu memang sedikit rumit kalau kita pahami. Tetapi dari Petrus, lagi dan lagi saya mengatakan melalui Petrus, karena kitab ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang dia lihat, mau mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup di dalam Allah sendiri. Kita mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan itu sendiri. Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kerohanian dalam diri kita. Kita hapuskan hal duniawi, kita tinggalkan hal duniawi, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika kita diposisikan, mana yang kita pilih, mana yang baik dan benar, itu saja yang kita ikuti. Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang salah, jangan kita ikuti tentang hal yang salah, karena itu akan menimbulkan kejahatan dalam dirimu. Karena itu akan menimbulkan bagaimana identitas dalam diri kita itu akan dirusak oleh karena kemauan kita dalam diri kita sendiri. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa mengingatkan kepada kita bahwa
panggilan dan pilihan Allah itu semakin teguh dalam membentuk diri kita. Iman kita semakin bertumbuh karena kita percaya Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang sudah percaya dan sudah berserah kepada namanya saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.